sebenar-benarnya, yaitu dengan ayat dan makhluknya. Ayat secara bahasa bukti. Kebetulan namanya ayat-ayat cinta ya, Mas Riza itu. Benar ya? Ya, ayat-ayat cinta. Harusnya dibalik, cinta ayat-ayat. Ayat itu bukti. Yang kedua dengan makhluk ciptaannya, termasuk wa min ayati. Ini diantaranya bukti-bukti keberadaan Allah adalah al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Itu contoh bukti keberadaan Allah, yaitu apa? Adanya malam, adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. Yang mungkin terjadi atau ada dengan sendirinya kecuali ada yang menciptakannya. Begitu pula dengan mengenal Allah jalur kedua, dengan makhluk ciptaannya. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk ciptaannya as-samawati sab'u wal ardun. Jadi langit itu berlapis 7 loh Bapak Ibu. Kalau berlapis berapa? Habis mana? Lagi Surabaya. Tangan sudah beda. Jadi makhluk ciptaan Allah itu langit lapis 7, wal ardu nasabu, juga bumi berlapis 7, wa man fihinna wa ma bainahuma, termasuk apa yang ada di dalamnya dan apa di antara keduanya. Mana dalilnya? Ya, semua beragama yang terbaik harus berdalil. Dalil itu landasan. Beda dengan dalih. Apa dalih? Mas tidak. Jadi mau yang mana? Beragama sesuai dalil atau dalil? Yang mana Mas? Dalil. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat. Surah yang ke-41 ayat 37. Qauluhu ta'ala. Ini di antara dalilnya tentang bahwa cara mengenal Allah ada 2 jalur. Dengan apa tadi? Dengan ayat tanda-tanda kekuasaannya dan juga dengan makhluk ciptaannya. Ini di antara dalilnya surah Fussilat ayat 37. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Itu bunyinya. Apa artinya? Dan sebagian, belum seluruhnya. Sebagian, wamin itu berarti part of, sebagian. Bukan all, bukan. Sebagian tanda-tanda apa itu? Kekuasaan Allah, yaitu adanya malam, siang, matahari, bulan. Itu tanda. Maka dari itu jangan kamu bersujud menyembah kepadanya, pada matahari, dan juga jangan kepada bulan. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Coba. Oh. Jadi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya beribadah. Jemaah sekalian, ketahuilah tujuan penciptaan itu beribadah. Ibadah yang bulu. Makanya orang diwajibkan beribadah, abdul, hamba. Orang Sunda mah abdi, benar. Benar tak? Oh, abdi. Oh. Yang Mas Rian USA ini orang Sunda asli. USA. Baik, kemudian kembali ke kitab ini. Syekh Muhammad At-Tamimi juga mengutip surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya 54. Allah berfirman, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ini dalil yang kedua tentang cara mengenal Allah dengan
makhluknya dengan tanda-tandanya. Apa arti surah Al-A'raf tadi? Ayat 254, ayat 54. Allah berfirman, sesungguhnya Rabbmu. Nah, istilah lain, ya, zat yang maha suci yang kita sembah itu adalah Rabb. Istilah lain, satu, Allah, yang beda kata al-ilah, yang disembah. Nah, kita sering menyebut ilahi. Apa ilahi? Al-ilahu yang disembah. Kata lainnya Rabb. Rabb itu artinya yang mencipta, mengatur, memberi rezeki. Rabb. Bahasa kerennya memanage. Makanya kalau suka di bidang aktivitas itu murabbi, benar kan? Pembina bukan? Murabbi, yang membina, yang mengatur. Rabb itu. Maka di sini apa? Sesungguhnya Rabbmu. Siapa itu? Pencipta kamu, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Cuma 6 masa. Isi tadi ayam. Jangan tanya bagaimananya. Memangnya mandor proyek udah ketahuan gitu. Kapan jadi ini bangunan? Tapi Allah hanya memberi umum 6 masa. Lalu bersemayam di arsy, singgasana kekuasaan Allah. Jangan tanya lagi seperti apa, kecuali ada dalilnya. Singgasana Allah alal ma, di atas air. Udah, kita mesti aja. Nanti kalau makin dalam makin tersesat menjadi kufur. Islam itu artinya tunduk, pasrah, nerima, selesai. Jadi mau jadi Islam mau nggak? Mau nggak? Ya tunduk, patuh. Apa yang global terima. Yang nggak ada rinciannya sudah pasrah. Makanya Islam itu agamanya, pemeluknya Muslim. Muslim dibelah lagi, ada muslimin, ada muslimin, ada muslimin. Mau yang mana? Bikin pusing ya? Nah itu yang bikin pusing. Ada lagi di medsos, Spadium disebar lagi. Ternyata makam Nabi ditemukan di Lombok. Masya Allah. Ya Allah, disuruh piknik kali ya? Bener ya? Ada berarti aneh-aneh aja. Islam udah sempurna yang kadang-kadang. Maaf ya orang Lomboknya, maaf. Itu siapa sih yang share-share? Ada lagi yang pakai kaos Islam Pancasila lagi. Udah. Ya kita sebagai anak bangsa ya kita tahu Pancasila, tahu kan? Tahu. Dari mereka siapa lagi? Siapa? Kalau orang awam nggak apa sebutannya, dia baca gambarnya ya. Pancasila, Syekh Bintang Basuki Limo. Nah, karena dua apa ya? Banteng Batan dulu. Yang gambar ini, tiga pohon baringin dah tua. Pohon baringin dah tua. Sampai rantai pengikat itu. Berapa je? 5 apa? Hah? Padi makanan gitu samu kapas pambalut duko. Ya 5. Udah. Jadi itu mengada-ngada aja, bikin kisruh, bikin ribuh aja ribuh bahasa Sunda ya Pak. Itu kurang kerjaan, itulah tanda tidak produktif. Contoh lagi ini keprihatinan kita. Gara-gara nggak kreatif, malas, ya itulah benar-benar tawuran. Dia nggak kenal itu. Penciptanya Allah, tanggung jawab. Tuh 7 pemuda di Kalimantan. Dekat rumah siapa itu? Dekat rumah siapa itu? Panggil terus mana itu? Nah, itu dia. Jatiasi ya. Sana dikit. Nah, jadi kembali ya. Kemudian apa? Kembali ayat surah Al-A'raf. Allah menutup malam pada siang. Jadi artinya pergantian, silih berganti. Enggak selamanya siang, enggak selamanya malam. Mas kalau makan restoran Padang, siang malam atau pagi sore? Oh, bukan. 24 jam. Jadi itulah kekuasaan Allah berputar itu. Terus dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang.
masing-masing tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai jadwal, nggak ada meleset. Kalau meleset terjadi apa? Ya kiamat Mas. Kiamat. Nah, jadi ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah, Maha Suci, Rabb semesta alam. Makanya surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik siapa itu? Allah, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi di kitab ini cara mengenal Allah, kan babak pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Di sini disebut caranya dengan apa tadi dua? Nah, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, dan juga dengan makhluk-makhluknya. Dalam surah Az-Zariyat aja 51 itu ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu itu ada tanda-tanda kekuasaan. Mengapa kamu enggak memperhatikan? Lihat tubuh kita ini. Contoh paling gampang, Allah ciptakan mata. Ingat surah apa? Alam naj'al lahu ainain. Karena diciptakan baginya dua apa nih? Dua buah mata. Tapi cirinya tahu nggak? Mata kita sama mata jelalatan. Nah, yang nggak bisa jaga itu baca pantun masih bisa. Mau bantu dia? Mau nggak nasi uduk sambal goreng? Nggak bisa nunduk matanya dia. Apa kaitannya tanda kekuasaan Allah mata? Yang paling gampang coba, Allah ciptakan sistem yang tepat gitu. Kalau ada sesuatu gerakan benda aneh, langsung berkedip coba. Karena aja itu, otomatis berkedip. Mata manusia berapa detik kedipannya berapa? Mas lebih sering berkedip pada yang 71 atau 17? Ini kelilipan nih. Bang Mas itu kekuasaan Allah berkedip. Apalagi benar-benar ada benda asing masuk nyelusup ke kelompok mata ini. Benar ada sistemnya kan? Keluarlah air mata untuk menolak itu, berbarengan dengan kotoran mata. Itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi coba lihat. Manusia Allah ciptakan macam-macam, tak keturunan yang mana lah. Yang jelas nyambungnya keturunan siapa? Nggak usah sibuk ributin nasab, mendingan fokus merubah nasib. Kan nyambungnya mana gitu? Kan udah jelas mau keturunan siapa, darah mana, inna akramakum indallahi atqakum. Surah Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling panjang sorbannya, yang paling keren tongkatnya, bukan. Yang paling mancung hidungnya, bukan. Siapa? Yang paling bertakwa. Dari mana? Kayak terserah. Nah, ini betapa pentingnya ilmu dan kebijaksanaan itu sudah. Baik, Allah menciptakan manusia walaupun satu kandungan, saudara bahkan kembar, tapi di tangan ini sidik jari pasti beda. Saya nih, makanya dikata pakai kata sidik artinya apa? Jujur. Kenapa? Ini nggak bisa dibohongi. Makanya dunia kepolisian melakukan suatu peristiwa, dicari pelakunya, yang dikejar apa ya? Ada tim inafis nggak? Cari-cari. Itu mau masa apa? Mana push sudah selesai. Ini karena ini kekuasaan Allah itu. Mau bukti? Oke, baca surah Yasin, surah 36 ayatnya 65. Bahwa nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita baca ayatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini yang dimaksud hari pengadilan nanti, hari akhirat, dikunci mulut mereka.
Karena suka bohong tuh. Tahu sendiri lah, kayaknya gue banget dah. Mulut suka bohong, makanya dikunci nanti. Yang bicara siapa? Nih. Siapa saksinya? Kedua belah kaki mereka sendiri atas apapun yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Itulah yang dimaksud tangan bicara. Ini gak bisa dibohongin. Scan finger. Kalau masuk kantor bagaimana? Masih aman jelek gitu. Udah begini ya sih. Ini bisa sidik jari. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi mau, ini lagi belajar mengenal Allah, tanda-tanda dan ciptaannya. Masih tubuh kita aja nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu yang sekalian, Mas Mbak, teman-teman ini Masjid Lidah, Masjid Al-Barakah. Kalau ingin menghidupkan sunnah Nabi ketika makan, pakai tangan mana? Tangan emak masih suami itu. Ya, tangan kanan baik, boleh pakai sendok, boleh pakai tangan. Kalau mau dapat pahala, pakai apa? Pakai tangan. Tangannya kanan, berapa jari mas? Boleh 5, mas Ruja boleh 5 boleh. Tapi kalau dapat lagi berapa dari ini? 3 ini gimana? Gini, susah. Susah. 3-nya ibu jari, telunjuk, jari tengah. Benar ya? Nah, kaitannya apa? Hikmah, bukan tujuan. Hikmah. Rasulullah contohkan makan dengan tangan kanan, ya tapi gunakan jari. Meskipun sendok boleh ya. Itu ada hikmahnya. Ternyata Allah ciptakan di tanda kekuasaan. Makanya kalau urusan makan kebaikan yang kanan. Kalau urusan bersih-bersih itu disinfektan kiri. Benar? Mau enggak? Nah karena Allah ciptakan nggak tahu namanya apa ini. Di tangan kanan kita ini ada satu zat yang membantu pencernaan. Nanti buktikan makanan apapun apalagi yang basah cepat basi. Kalau disentuh dengan tangan kanan lebih cepat basi. Tapi kalau sentuh tangan kiri tidak. Halo? Halo? Kalau toal-toal jauh-jauh tangan mana? Ini makan. Kaitannya apa dengan ada zat membuat makanan cepat lunak, membantu pencernaan. Kalau yang sebelah kiri ada zat yang disinfektan itu loh, membunuh kuman karena fungsinya membersihkan. Oke. Afala tubsirun? Tidakkah kamu perhatikan tanda kekuasaan Allah baik? Tanda kekuasaan Allah lah. Sekarang laki dan perempuan, Bu, perempuan ada liburnya, laki-laki jangan terus harmonya itu. Benar Mas? Walaupun usia 71, pulsanya tetap 17. Setuju? Oh tetap tegak berdiri. Oh luar biasa. Nah Mas gimana? Masih pandangan hidup atau perjuangan hidup? Jangan-jangan pegangan hidup ini. Itu dalam diri kita ada kekuasaan, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat. Ayat itu tanda ya. Makanya ada ungkapan bahasa Arab, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada setiap benda ada tandanya yang menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Esa. Benar? Ada tandanya itu. Baik, kemudian di sini diperjelas lagi tentang apa? Rob, sebutan lain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau berdoa kan ya Rob, ada nggak? Boleh ya Allah, boleh juga Asmaul Husna, boleh nggak? Ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, boleh. Apa itu Rob? Huwa al-ma'bud. Kata saya Muhammad At-Tamimi, Rabb itu adalah yang berhak diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Lagi-lagi mengutip dari firman Allah surah Al-Baqarah surah 2 ayatnya 22. Sudah kita dengar, kita bacain. Ya Yuhannas, wahai
manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Lanjutannya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamparan bagimu dan rata bisa beraktivitas. Coba kalau turunan gimana Mas? Turun apa? Mudun. Ya orang Sunda mahal. Tanjakan naik, mudun turun. Terus dan langit sebagai atap. Ibaratnya seperti itu. Kemudian Allah lah yang menurunkan hujan, bukan pawang. Kalau yang bawa pil itu neng sampai sini. Betul belum belajar tauhid itu. Harusnya BMKG tersinggung. Buat apa ditutup lembaga itu? Kalau memang ada yang bisa. Benar ya? Apalagi dulu bikin walimah pernikahan musim hujan. Itu ya udah hujan berkah ya. Bulus tadi pada. Edukasi udah hujan mas. Aduh. Di sini baru mendung. Ya baik. Nah jadi ada bikin walimah, sudah pasang tenda supaya nggak terganggu. Nah inilah masa pentingnya tauhid, percaya dengan klinik dan tatoyo. Ikuti saran siapa itu namanya, lempar CD ke detek terus. Lempar apa? Hah? Supaya apa katanya? Bohong. Allah yang menurunkan hujan. Siapa itu malaikat yang Allah perintahkan di antara tugasnya menurunkan hujan? Siapa? Mikail. Apa malaikat Mikail takut sama sini? Malaikat makhluk Allah yang amat taat. Samina wa ata'na. Kalaupun benar berhenti itu kehendak Allah, bukan si dukun. Benar. Hati-hati loh orang ngaku-ngaku tahu yang bohong itu. Apalagi yang merasa di YouTube itu merasa yang sudah mati tahu jatuh temponya. Depositor bohong gak ada. Itu al-ghaib hanya Allah yang tahu. Nah inilah pentingnya belajar tauhid itu. Jadi hilangkan tuh klinik. Isyarat-isyarat yang gak ada dalil, tangan gatal-gatal apa masalah? Dapat duit. Masa murah. Mau dapat duit. Ada dapat duit. Cuma kata orang beli matanya gede-gede dah mas. Mau nangis. Bohong. Pakai baju kebalik buru-buru itu seragam askrida. Gimana? Operasi di luar. Gimana mas? Mau dapat apa? Dapat teguran gendeng gitu. Nah, ini pentingnya tahu ini. Jadi Allah yang menurunkan hujan, sehingga dengan sebab hujan itu buah-buahan menjadi subur tanaman, menjadi rezeki nggak bagi kamu? Karena itu jangan dong adakan tandingan. Wala taj'alu lillahi andada, nggak boleh. Dosa besar itu syirik itu cara umum apa? Menganggap ada tandingan selain Allah. Padahal kamu tahu. Sekarang kita ini sebagai karyawan, jawab, siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tapi siapa yang membayar gaji? Nah, harus tahu itu. Bu, siapa yang kasih rezeki, Bu? Oh, bulan. Siapa yang kasih nafkah? Nah, kan mulai habis. Terima kasih loh. Baik, Imam Ibnu Katsir berkata, jadi al-maqbul, Arab itu al-maqbul. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa hanya pencipta makhluk saja yang berhak diibadahi. Benar?
yang lain belum tentu. Kita bekerja punya atasan, punya aturan, iya, selama itu perintahnya cocok. Tapi kalau diajak menyimpang gimana? Kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan dalam kebaikan. Makanya kalau diperintahkan oleh siapapun, kalau isi perintahnya menyimpang keluar dari aturan, taati nggak? Taati nggak? Dimutasi itu gimana? Ya benar mengingkari. Ada upaya dulu, Pak, jangan begini, nggak boleh begitu. Udah diam kau, kerjakan. Jangan sampai mengingkari kan, kita masih butuh. Habis itu pikir-pikir lagi nih, benar ya? Tidak rokaat aja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang masuk terakhir, ini sambungannya panjang. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, cabang-cabang ibadah. Kan Allah berhak diibadahi. Kita sebagai hamba diciptakan untuk beribadah, bukan? Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadanya. Yang masuk cabang ibadah mislu seperti al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Itu kan 3 pilar agama Islam. Berapa rukun Islam? Rukun Islam 5. Berapa rukun iman? Nah, berapa rukun ihsan? 1. Berapa rukun nikah? 2. Nikah di mana itu? Nanti kalau kita menghadiri dia bilang ini kedua itu kata petugas sah, tidak sah. Karena cuma 2 rukun nikah 5 mas. Apa ini ya? Terutama yang masih jomblo mana? Yang jomblo mana jomblo? Son. Nggak usah takut mas, ayo jangan pesimis. Semua. Ini bagi yang jomblo saya kasih kartu, mau nggak? Mau? Masih jomblo, mau? Nah itu kan banyak minuman pinggir jalan yang segar itu. Teh manis kebanyakan dari Solo, benar? Teh manis kebanyakan dari Solo. Tapi teh yang manis masih banyak yang jomblo. Oke? Mau balik mas? Baik jemaah sekalian, itu cabang-cabang ibadah Islam, iman, ihsan. Di antaranya rinciannya lagi nanti kita akan bahas. Doa, ibadah bukan? Khauf, rasa takut, roja, harapan, tawakal, pasrah diri, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighosa, menyembelih, nazar, dan lain-lainnya. Itulah cabang-cabang ibadah nanti akan kita rinci pada babak berikutnya. Terus saya ringkas lagi. Di sini disebutkan dalil tentang beribadah. Surah Al-Jin, surah berapa? 7 berapa? 77 master. 76 jauh coklat. 75 pakai apa? Kenapa ya mas? Itu kode-kode ini. Surah Al-Jin, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid itu tempat beribadah, sholat terutama kepunyaan Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada seseorang di samping beribadah kepada Allah. Karena ada di antara kita bahkan banyak dalam masjid ada kuburan. Benar nggak? Masjid itu tempat sholat, bukan tempat membumikan seorang mati, bukan. Jangan. Akhir kan terjadi kan sambil sholat, sambil ziarah. Benar nggak? Bahkan tata cara ziarahnya saya banyak yang harus segera dikoreksi. Kita yang hidup mendatangi yang mati tujuannya utamanya apa? Mendoakan, mohon pada Allah untuk yang meninggal. Yang hidup mengambil ibrah supaya siap. Benar? Siaga berapa mas? Siaga 1? Siaga 3 berapa senti? Dia musim hujan nih masalah. Kita masih di mana kita?
ini kita barisan injury time loh. Benar ya? Detik-detik apa itu? Jangan GL loh. Yang meninggal karena nggak tua melulu, yang malah waspada lagi. Gak baik jadi itu kalau masjid yang beribadah hanya kepada Allah, termasuk yang merenov, membangun masjid, tujuannya harus ikhlas untuk apa? Untuk beribadah, bukan pencitraan. Bukan. Jadi nggak boleh beribadah selain beribadah kepada Allah. Maka dari itu, faman sharafa min hasyyan li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang mengalihkan salah satu cabang ibadah kepada selain Allah, maka orang itu musyrik, menyekutukan Allah, masuk grup kafir. Di luar Islam. Satu lagi surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun. Pada ayat 117 dikutip lagi nih. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Artinya, barang siapa beribadah kepada Tuhan lain selain kepada Allah, padahal tidak ada satu alasan pun baginya tentang itu, maka benar-benar balasan ada pada Rabb-Nya. Sesungguhnya tidak beruntung orang yang kafir. Ini betapa pentingnya mengenal Allah. Diciptakan untuk beribadah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Nanti kita akan bahas bagaimana kita berdoa. Ingat, kita hanya wajib meminta, tapi tidak wajib berhasil. Sama bikin proposal, apa langsung di approve? Belum tentu kan? Nah, kita pun hanya diwajibkan berdoa. Selebihnya tawakal nggak? Kita kan kadang mau-maunya pokoknya. Jangan doanya males lagi. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Ada yang maksa lagi, ikan cepat, ikan gabus, tambahin ikan lele lebih cepat. Juga nggak pakai. Nah, nanti kita akan bahas kenapa doa yang kita panjatkan bukan tidak didengar, belum dipenuhi. Nah, itulah tugas kita, cari sebab-sebabnya yang menghambat, berebut dan syarat itu apa. Minggu depan semester lanjutan, oke? Wallahu ta'ala alam. Silakan masih ada waktu kalau mau diskus. Sebelah kiri, Mas Riza, atau sebelah tengah, sebelah kanan. Itu udah semua ini. Udah saya minum dulu. Jadilah belajar tari dengan cara yang fun learning, yang terlalu busuk-busuk ya Mas. Benar ya? Nah, ini ya. Gimana Mas Riza? Abdul, gimana? Baik, kalau tidak ada saya tambahkan lagi betapa pentingnya mengenal. Makanya ada peribahasa kita ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Orang tak cinta sulit berkorban. Mas dulu kenalannya dari mana? Medsos. Lihat mana Pak? Senior pengalamannya banyak. Lihat mana nih? Enggak, dulu di dekat pasar Genjing rel kereta itu ada biro jodoh. Jadi bisa sarana perkenalan juga. Mas lihat mana? Kayu. Oh lihat mana? Dan masih ada cukup. Iya, monggo. Saya waktu itu. Hanya Pak. Iya, Pak. Mungkin mohon dijelaskan, ada pendefinisian esensi tauhid itu dengan 3 aspek. Oh iya. Uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Oh baik, terima kasih. Bagus. Jadi jamaah sekalian, ada satu usulan metode dari seorang syekh, ya, bahwasanya ketika bicara tauhid itu kan mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Yang utama itu 3. Ini salah satu metode aja. Semuanya pakai dalil. Bahwasanya kita wajib mengesahkan Allah dalam 3 perkara.
Hanya ada tauhid ubudiyah. Beribadah motifnya itu nggak boleh berbilang. Jadi harus lillahi ta'ala. Apa adanya atau ada apanya? Ada apanya? Oh pasti mikir yang apa-apanya ada. Pokoknya ada itu. Nah itu kan keikhlasan. Jadi dalam beribadah itulah tauhid ubudiyah. Dalam beribadah hanya satu motif Allah. Yang dituju hanya Allah. Dapat pahala, masuk surga, dapat keridhoannya. Itu tauhid ubudiyah dalam beribadah. Ada juga menyebutkan uluhiyah, kata lain ubudiyah sama uluhiyah sama. Yang kedua adalah rububiyah. Nah, hak prerogatif Allah sebagai pencipta. Seperti tadi, siapa yang memberi rezeki? Ya hanya Allah. Siapa memberi kesehatan? Bukan dokter, siapa? Allah. Jadi hak-hak Allah atau hak prerogatif yang sudah didua-duakan. Yang memberi keselamatan, kemudahan, kelancaran, siapa? Yang lain cuma sebab. Paham ya? Bisa jadi kan Allah memberi semua dengan sebab minum obat. Bisa jadi melalui dokter. Itu kan sebab. Tapi penentunya siapa? Allah. Itu rububiyah. Yang ketiga uluhiyah, asma wa sifat. Jadi nama dan sifatnya khusus milik Allah, jangan ada yang menduakan. Misalnya Allah bersifat dan punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, benar kan? Ya sudah, itu nama khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang kita laki-laki, ya pakai nama yang menyinggung Asmaul Husna, wajib didampingi dengan Abdul. Paham? Ya. Misalnya Ar-Rahman itu nama Allah. Kalau memakai nama depannya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, gitu ya. Jangan main Rahman aja, Rahim. Nggak boleh. Siapa yang udah salah nama? Mau pakai Asmaul Husna, depannya Abdul ya. Disingkat Abdul, ternyata Asep budak kedul lah. Singkatannya Abdul. Ada yang nyebut begitu. Nah, jadi gitu ya. Maka kalau bisa nama umum aja. Tapi boleh. Rasulullah bersabda, khairul asma, ya, di antara ciri sebaik-baik nama Abdurrahman. Tuh. Jadi ada nama Allah atau Ar-Rahman. Begitu pula memberi nama masjid. Ada satu pengalaman teman di daerah sana ya. Namanya apa? Ar-Rahman. Udah nama Allah. Kalau tempat ya bukan hamba, Baitul, maka jadi Baitul Rahman. Orang nama-nama aneh-aneh di sana itu, Jawa Barat akan menjadi wisata Al-Kamil, Al-Jabal. Benar ya, di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur pakai tempat itu Baitul Jabbar gitu. Ya misalnya akamnya Baitul Kamil kan yang masuk tunai gitu. Itu ya gara-gara kata Jabbar sih Pak Haji. Makanya dulu zaman dulu itu karena Menteri Dalam Negeri yang mengatur gubernur itu dari Jawa Barat, semua dijabarkan itu. Apa dijabarkan? Mau dijelaskan, bener ya? Nah, beda kalau orang Padang itu bahasa-bahasanya unik juga ya. Iya, digadang-gadang apa itu? Digadang-gadang apa? Besar-besar. Gadang ketek bener. Ado gadang, ado ketek ya. Iya. Ado candu ada ganti juga ya. Dan terakhir begitu aja dia. Jadi ada tuh metode saja, cocok dengan data, tapi bagus buat kita mempelajari mendalam. Tauhid tentang keesaan Allah, jangan keluar dari 3 pokok itu: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah kata lainnya itu ubudiyah, penghambaan. Metode yang Mas, monggo silakan. Dan yang jomblo tadi mana? Yang udah saya kasih pantun. Nah, kalau juga
Aduh, apa kemarin Mas Rizal? Hah? Pai babulu kakak ngaribu, dapat larusu panjang dan dulu. Ada orang jando mati lakinya. Kadi babi banyak anaknya. Sampai sini, nanti kita lanjut bulan depan. Terima kasih, semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu